Bagi sebagian orang, 3 gelar juara beruntun adalah garis finish. Sebuah pencapaian yang membuat semua orang bisa bernapas lega dan beristirahat. Tapi di Bandung, definisi juara ternyata jauh berbeda. Persib Bandung baru saja menorehkan sejarah yang belum pernah terjadi di era sepak bola modern Indonesia. Hat-trick juara, 3 musim beruntun, mereka menguasai tahta tertinggi. Namun jika kalian melihat suasana internal tim saat ini, kalian tidak akan menemukan euforia yang santai. Tidak ada waktu untuk berpesta terlalu lama. Di balik pintu ruang ganti, mesin manajemen sudah berputar lebih kencang dari sebelumnya. Kenapa? Karena musim depan, taruhannya bukan lagi sekedar gengsi domestik. Maung Bandung punya target baru yang lebih besar, lebih brutal, dan lebih menantang. Panggung Asia, mereka tidak ingin sekedar numpang lewat di kompetisi Asia. Mereka ingin menjadi kekuatan yang membuat benua ini gemetar. Hari ini, kita akan membedah strategi manajemen Persib. Kita akan bicara tentang nama-nama besar yang masuk radar. Siapa yang harus rela pergi, dan mengapa 2026 dan 2027 akan menjadi babak paling ambisius dalam sejarah Persib Bandung. Pertama, kita harus jujur, menjadi juara itu sulit, tapi mempertahankan juara itu jauh lebih sulit. Musim depan, Persib akan menghadapi jadwal yang mengerikan, Liga 1, Piala Indonesia, dan kompetisi di Asia. Kalian tahu, 80% skuad juara akan dipertahankan. Ini adalah langkah logis untuk menjaga chemistry. Tapi manajemen Persib sadar betul bahwa tim yang sama yang juara musim ini mungkin tidak akan cukup kuat untuk menghadapi tim-tim raksasa dari Jepang atau Korea di level Asia nanti. Inilah dilema terbesar setiap tim juara. Kapan harus menggantikan komponen yang masih berfungsi? Dan disinilah keputusan pahit diambil. Ada beberapa nama besar yang harus dilepas. Federico Barba, sang tembok Italia, adalah salah satu yang namanya paling center dikabarkan akan pergi. Kepergiannya tentu meninggalkan lubang besar di jantung pertahanan. Bukan hanya Barba, nama-nama seperti Luciano Guacucea, Ramon Tanque, Sergio Castel, Adam Pisbeck, William Barros, dan Laifin Kurjawa dirumorkan akan hengkang dari Persib Bandung. Melepas mereka bukan berarti mereka gagal. Sepak bola adalah bisnis yang kejam, tapi pragmatis. Manajemen butuh ruang untuk injeksi darah baru, pemain yang lebih lapar, lebih tangguh, dan yang paling penting, siap bertarung di level yang lebih tinggi dan menantang. Mari kita bicara soal daftar belanja. Persib tidak main-main. Mereka mengincar 7 nama dengan profil yang sangat spesifik. Ini bukan pemain sembarangan. Kita mulai dari Andrea Tiritiello. Posisinya adalah bek tengah. Dia adalah pengganti alami Barba sebagai ball playing defender dari Virtus Entella. Dia punya tinggi 188 cm dan disiplin taktis ala Italia. Dia bukan cuma penghancur serangan lawan, tapi fondasi awal serangan Persib. Rui Pires, posisinya gelandang bertahan. Mantan pemain Porto, ini adalah kontinental spesialis. Pengalamannya di timnas Portugal U18 dan U20 bukan main-main. Dia adalah pengatur suhu di lapangan. Bart Lamselar, posisinya adalah gelandang serang yang sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung. Highlight utama kita, mantan bintang PSV Eindhoven, 8 gol, 12 assist musim lalu. Itu statistik pemain yang punya visi di atas rata-rata. Jika dia datang, bayangkan kombinasi dirinya dengan Mark Locke atau Tom Haye. Dia adalah playmaker murni untuk membongkar pertahanan Asia. Igor Moraes, posisinya adalah striker. 42 gol dari 48 laga bersama Selangor FC. Ini adalah mesin gol. Kecepatan dan instingnya di depan gawang adalah ancaman nyata bagi siapapun. Patrick Robson, posisinya adalah winger. Sayap lincah dari Kamboja, 23 gol dan 18 assist. Jika Persib butuh kreativitas di sisi lapangan,
Ini adalah orangnya, Ronald Koeman. Posisinya adalah kiper. Persaingan sehat mendatangkan kiper asal Belanda ini adalah cara manajemen menekan Teja Paku Alam agar tetap di level tertinggi. Ini bukan tentang siapa yang cadangan, ini tentang siapa yang paling siap. Yang terakhir, Hussein Ali. Ini adalah striker, ini adalah target premium. Pemain timnas Irak dan peserta Piala Dunia 2026. 32 gol dari 89 caps internasional. Jika manajemen berhasil mendaratkan Hussein Ali, itu adalah pesan keras ke seluruh Asia. Persib bukan lagi tim amatir. Tentu banyak dari kalian yang bertanya, apakah semua ini mungkin? Apakah kita hanya bermimpi? Ada beberapa nama yang memang sulit. Misalnya, nasib Matrikardi yang sedang negosiasi dengan Lyon City Sailor. Ada juga nama seperti Peralta yang kabarnya sudah merapat ke rival, atau Maxwell yang memilih pertimbangan emosional dengan fans. Tapi inti dari semua ini adalah ambisi. Persib Bandung sedang berada dalam lingkaran keberuntungan. Prestasi di lapangan mendatangkan sponsor, uang sponsor mendatangkan pemain bintang, dan pemain bintang mendatangkan prestasi lebih tinggi. Inilah cara membangun klub-klub besar di dunia. Jangan salah paham, ini bukan tentang asal beli pemain mahal. Ini tentang upgrade. Persib tahu, mereka butuh mentalitas yang lebih kuat. Lawan di Liga 1 pasti akan menjadi all out untuk menjatuhkan sang juara bertahan. Tapi lawan di Asia, mereka tidak peduli dengan sejarah kita. Mereka hanya akan melihat kualitas kita di lapangan. Jadi apa kesimpulannya? Persib sedang tidak santai, mereka sedang berlari. Di era sepak bola modern, tim yang statis adalah tim yang mati. Manajemen Persib Bandung melakukan rotasi ini bukan karena mereka tidak menghargai pemain lama, tapi karena mereka punya ambisi besar untuk membawa nama Indonesia lebih tinggi di kancah Asia. Menurut kalian, dari 7 nama tadi, siapa yang paling krusial untuk didatangkan? Coba komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka Persib. Salam Persib juara!